Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ananda Putra. Saya berasal dari jurusan S1 Akuntansi. Saya dari kelas E. Ini mata NPM saya C1 C023144. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertemuan pertama pada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Sub yang harus kita pelajari atau kita pahami terlebih dahulu adalah mampu menyimpulkan hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Baik, hakikat bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan dan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya yaitu bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 15 pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan pasal 1 ayat 2, yaitu bahasa negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, yang pertama, abad ke-7 Masehi dalam kurung 601 Masehi hingga 700 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II, Jakarta, pemuda berikrar dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya, sesudah Indonesia merdeka. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 15 pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia sebagai hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia tahun 1959 hanya tidak berlaku. Ciri ejaan Melindo yaitu TJ ditulis C dalam kata, NJ ditulis NC. Yang kedua, tahun 1975 menjadi pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, menyusun program pembakuan bahasa Indonesia dan secara menyeluruh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama, sikap berbahasa Indonesia. Sub yang kita harus pelajari atau kita pahami terlebih dahulu, mampu menerapkan sikap berbahasa Indonesia sesuai situasi pembicaraan dan kaidah bahasa Indonesia. Baik, pengertian sikap bahasa atau language attitude. Yang pertama, sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Yang kedua, sikap bahasa atau language attitude adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap atau attitude pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap tertentu. Yang kedua, ciri sikap bahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa, yaitu mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa, yang mendorong
orang mengembangkan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, komponen sikap bahasa. Yang pertama, komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan, maka orang ini dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Baik, yang keempat, jenis sikap bahasa. Yang pertama, sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD atau EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua, sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Yang kelima, sikap terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa Indonesia tersebut berpengaruh terhadap pemilihan kata, yaitu terjadi pada dua. Yang pertama sikap positif dan yang kedua sikap negatif. Baik, perhatikan penulisan pada paragraf berikut. Contoh, Citra Kirana sedang mengkaji penelitian tentang proses memproduksi jagung di saat hujan deras, sehingga mengalami kesulitan dalam menginterpretasi data. Imbuhan bertemu huruf yang kata dasarnya KTSP dan huruf yang kedua tersebut huruf vokal, maka akan mengalami pelesapan. Yang pertama, me plus kaji sama dengan mengaji. Yang kedua, me minus plus produksi sama dengan memproduksi, dan lain-lain lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada pertemuan ketiga, yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai pembela ilmu pengetahuan. Yang pertama, bentuk tulisan secara umum. Ada prosa. Prosa itu terbagi menjadi dua, prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi itu novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Prosa non-fiksi adalah tulisan atau akademik atau karya tulis ilmiah. Ada yang terbagi menjadi dua, yaitu hasil kajian pustaka dan hasil dari proses penelitian. Hasil kajian pustaka itu contohnya makalah, artikel, ilmiah, populer, berita, biografi, dan lain-lain. Dan yang kedua tadi, hasil dari proses penelitian, itu laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain. Yang kedua ada puisi. Puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah mantra, pantun, kamina, seloka, dan lain-lain. Puisi baru adalah balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan safire. Yang ketiga ada drama, yaitu tragedi, komedi, opera, tablo, dan setraini, dan lain-lain. Baik, yang kedua, penulisan akademik. Pengertian tulisan akademik yaitu jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Itu ada bentuk tulisan ilmiah, hasil kajian pustaka, contohnya makalah, artikel, ilmiah, populer, berita, dan lain-lain. Itu ada juga yang kedua, hasil dari proses penelitian, itu laporan hasil penelitian, tesis, buku referensi, monograf, dan lain-lain. Yang ketiga ada sistematika tulisan ilmiah, yaitu terbagi menjadi dua, hasil kajian pustaka dan hasil dari proses penelitian. Contohnya
him judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan. Itu termasuk dalam hasil kajian pustaka. Dan contoh dari hasil proses penelitian yaitu pembahasan, simpulan, dan saran, dan daftar pustaka, dan lain-lain. Baik, itu saja dapat saya sampaikan pada pertemuan 3. Mari kita lanjutkan pada pertemuan keempat. Baik, saya akan melanjutkan materi pada pertemuan keempat, yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Atau yang harus kita pelajari, harus kita pahami terlebih dahulu, mahasiswa mampu menjelajahi sumber referensi digital. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital, yaitu ada Mendeley, Google Trends, PDF Drive, dan lain-lain. Kita ambil satu yang kita bahas adalah Mendeley. Mendeley itu adalah aplikasi yang membantu dalam membuat citasi atau kutipan dan membuat daftar pusaka. Jenis Mendeley. Yang pertama, Mendeley Desktop, Mendeley Webs, dan Mendeley Reference Manager. Mendeley Desktop tadi yang pertama adalah Mendeley Desktop mulai tahun. Yang kedua diinstal pada desktop atau Windows atau MIOS. Yang ketiga pilih PDF pada Mendeley Desktop. Yang kedua tadi Mendeley Web. Mendeley Web itu yang pertama platform Mendeley berbasis web server. Yang kedua Mendeley Web bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi dan membaginya dengan kolega melalui Mendeley Group. Yang ketiga, mengetahui informasi, statistik, atau misalnya popularitas suatu referensi. Yang keempat, mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Mendeley Reference Manager. Yang pertama, Mendeley Reference Manager atau MRM yang telah dirilis sejak tahun 2019. Yang kedua, kebutuhan koneksi internet sejak login dan fasilitas mirip dengan Mendeley Web. Baik, contoh membuat latar belakang KTI dengan Mendeley. Yang pertama adalah contoh judul, pengaruh pendidikan suatu bangsa terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama latar belakang, pendidikan memiliki pengaruh terhadap budaya suatu masyarakat atau Santoso Naresa 2022. Budaya, disiplin, dan kerja keras misalnya dimiliki oleh masyarakat yang pendidikannya sudah baik. Dengan kedisiplinan kerja keras menurut Noer Mansah tahun 2020 akan memberikan dampak pada produktivitasnya masyarakatnya dalam bekerja sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan keempat. Mari kita akan lanjutkan pada pertemuan kelima. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada materi pertemuan kelima, yaitu presentasi ilmiah. Perhatikan sang orator Indonesia berikut, yaitu ada Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, Jokowi. Mereka berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia dan isinya. Hakikat presentasi ilmiah. Yang pertama, presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Yang kedua, berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan atau komunikator, yang kedua media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Yang ketiga, presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Komponen presentasi ilmiah yaitu ada media, komunikator, dan audiens. Media itu adalah slide, bahan tayang, poster.
Komunikator itu orang yang memberi pesan dan audiens itu orang yang menerima pesan. Alur prestasinya yaitu ada pembuka, isi, penutup. Selanjutnya komponen presentasi ilmiah, yaitu ada presentasi atau PowerPoint atau Canva berupa data, deskripsi, angka, tabel, atau gambar. Itu dia ke bawahnya ada kineksi atau gerak, performs, bahasa santun, dan saspras yang representatif. Yang selanjutnya ada bahan makalah, yang di bawahnya termasuk dalam suara atau volume, nada intonasi, jawaban logis, kebutuhan audiens, dan manajemen waktu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kelima. Mari kita lanjutkan pada pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-6 dan ke-7, yaitu materinya produk kreativitas mahasiswa kewirausahaan atau PKMK. Pendahuluannya adalah program kreativitas mahasiswa kewirausahaan merupakan program kreativitas mahasiswa dalam menciptakan aktivitas usaha. Dalam PKMK, tim mahasiswa berlatih membuat kreativitas produk usaha yang dibutuhkan masyarakat atau pasar. Melalui program PKMK, mahasiswa memiliki kesempatan yang luas untuk merealisasikan ide kreatif produk, barang, atau jasa. Baik, tujuan PKMK. Yang pertama, memotivasi atau mendorong minat dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif sebagai bekal. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup PKMK adalah menciptakan produk kreativitas dan berencana wirausaha yang dijalankan oleh tim mahasiswa. Konsep pelaksanaan program yaitu PKMK dilaksanakan secara luring dengan tetap memperhatikan produksi protokol kesehatan. Aktivitas yang dilakukan secara luring adalah aktivitas dalam program PKMK yang dilakukan berupa kontak fisik langsung. Baik, luaran kegiatan PKMK. Yang pertama, laporan kemajuan. Yang kedua, laporan akhir. Yang ketiga, produk usaha. Dan yang keempat, akun media sosial. Laporan kemajuan dan laporan akhir ditulis sesuai pedoman pelaksana PKMK. Selanjutnya, sumber dana kegiatan. Yang pertama, proposal yang lolos dari standar nilai yang diterapkan atau passing grade akan didanai oleh Kemdikbudristek dengan besaran dana kegiatan per judul, yaitu 6 juta. Yang kedua, dana tambahan wajib dari perguruan tinggi dan dana tambahan dari instansi lain. Selanjutnya, implementasi MBKM dan pencapaian IKU. Kegiatan PKMK merupakan bagian dari implementasi program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan upaya untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi, khususnya IKU lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak atau berwirausaha. Selanjutnya, sistematika penulisan proposal, yaitu ada isian kelengkapan dan isi utama proposal. Selanjutnya, isi utama proposal ditulis dengan pertama tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12, yang kedua teks paragraf menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. Yang ketiga, layout menggunakan ukuran kertas A-4 1 kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Yang selanjutnya, sistematika laporan akhir, yaitu ada isian kelengkapan dan isian utama laporan akhir. Isian kelengkapan itu dientrika langsung secara interaktif pada simbol MAWA dan proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh dosen pembimbing.
Kalau isi utama laporan akhir dikemas dalam bentuk file PDF, isi utama laporan akhir terdiri dari ringkasan, daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 6 dan 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebih saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.